Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai model struktur pengembangan kurikulum. Bersama saya, Saran Punyatopani MPR 502107 dari kelas 4E dengan masuk pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD pada mata kuliah TLA Kurikulum. Baik, yang pertama ada model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Selanjutnya ada macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu satu, model administratif. Satu, peningkatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Kedua, model pendekatan grassroots. Suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu suatu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi, yaitu satu kelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat, model BIKAM. Model BIKAM dikembangkan oleh BIKAM ahli di bidang kurikulum. Yang kelima, model logis, yaitu logis adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Yang keenam, model pembacaan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Dan ketujuh, tabak inverted model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda tabak atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara induktif. Selanjutnya ada model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum merupakan pendidikan dilakukan tanpa ada sekat dan mengasosiasikan berbagai aspek kurikulum fokus pada wilayah kajian yang komprehensif. Kurikulum melihat belajar dan mengajar secara holistik dan mencerminkan dunia interaktif yang nyata. Berikut ada model-model integrasi kurikulum. 1. Model fragmentik. 2. Model konektif. 3. Model nested. 4. Model squished. 5. Model shared. Yang keenam, model lead-bit. Yang ketujuh, model thread-bit. Yang ke-8, model integrated. Yang ke-9, immersive. Yang ke-10, model networked. Dan yang terakhir, struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematika yang berbeda dengan penulisan struktur kurikulum sebelumnya. 1. Sistem penulisan, yaitu beban belajar setiap mata pelajaran ditulis dalam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya, kurikulum SD terbagi menjadi 4 tabel, yakni kelas 1, kelas 2, gabungan dengan kelas 4, kelas 5, dan terakhir kelas 6. Yang kedua, mata pelajaran A. Mapel pendidikan agama diikuti oleh peserta didik sesuai agama masing-masing. B. Muatan seni budaya disediakan oleh satuan pendidikan minimal 1 jenis seni. C. IPA mulai diajarkan di kelas 3 ke atas. D. Bahasa Inggris merupakan mapel pilihan sesuai kesiapan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, 3. Alokasi waktu. Bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan, paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan materi pada video kali ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.